Pernahkah Anda membayangkan kemana perginya sebaris kalimat shalawat yang kita ucapkan dari bibir ini? Di dunia, ia mungkin hanya terdengar sebagai bisikan lisan yang sederhana. Namun, di alam malakut, di dimensi para malaikat, kalimat itu berubah menjadi sebuah kedahsyatan yang menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita singkap tabir rahasia ini tentang bagaimana kalimat pendek yang kita ucapkan mampu membuat para malaikat terbesar di alam semesta bergerak untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perisai mukmin yang dirahmati Allah. Dalam kitab Dalail Al-Khairat, karya Al-Imam Al-Qutub, Asy-Syaikh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani, disebutkan sebuah rahasia besar. Apabila seorang hamba bersholawat, maka sholawat itu akan keluar dari mulutnya secepat kilat dalam bentuk cahaya. Cahaya itu tidak diam, ia melesat mengelilingi seluruh penjuru, barat dan timur, sambil berseru dengan lantang, "Aku adalah sholawatnya Fulan bin Fulan. Nama Anda dan nama ayah Anda disebut di hadapan jagat raya." Tidak berhenti sampai di situ. Allah kemudian mengubah cahaya sholawat tersebut menjadi sesosok makhluk yang luar biasa megah, seekor burung yang mempunyai 70.000 sayap. Di setiap satu sayapnya terdapat 70.000 kepala. Di setiap satu kepala ada 70.000 wajah. Di setiap satu wajah ada 70.000 mulut. Dan di setiap satu mulut terdapat 70.000 lidah. Dan bayangkan, setiap satu lidah itu terus bertasbih memuji Allah dalam 70.000 bahasa yang berbeda. Dan seluruh aliran pahala tasbih raksasa itu Allah peruntukkan khusus bagi Anda, orang yang bersyalawat. Keutamaan ini begitu agung hingga 4 malaikat tertinggi di langit memberikan jaminan terbaik mereka bagi siapa saja yang istiqomah bersolawat minimal 10 kali setiap hari. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat ke atasmu tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa ia melintasi titihan Sirotol Mustaqim secepat kilat menyambar." Mendengar hal itu, malaikat Mikail alaihi salam tidak ingin ketinggalan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, mereka yang bersolawat ke atasmu akan aku beri mereka itu minuman segar langsung dari telagamu." Lalu malaikat Israfil alaihi salam bersujud dan berikrar, "Mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang tersebut." Terakhir, malaikat Israel alaihi salam, sang pencabut nyawa, memberikan janji yang paling menenangkan hati. "Bagi mereka yang bersolawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut ruh para nabi." Namun, berapakah sebenarnya jumlah pahala solawat itu hingga para malaikat begitu memuliakannya? Ada satu kisah yang menakjubkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak Syekh An-Nuri. Di langit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesosok malaikat yang sangat perkasa. Ia memiliki 1000 tangan, dan di setiap tangannya
ada 1000 jari. Malaikat itu tampak sangat sibuk menghitung jarinya satu persatu. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya dia adalah malaikat yang bertugas menghitung setiap tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menguji malaikat tersebut. "Apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun sejak Nabi Adam diciptakan?" Malaikat itu menjawab dengan penuh keyakinan, "Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tahu seluruh jumlahnya. Baik yang jatuh di lautan, di daratan, di hutan rimba, gunung, lembah, bahkan di tempat yang tidak diketahui manusia sekalipun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takjub dengan kecerdasan luar biasa makhluk ini. Namun, malaikat itu tiba-tiba menunduk dan berkata, "Wahai Rasulullah, walau aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari, aku tetap memiliki satu kekurangan dan kelemahan." Rasulullah bertanya, "Apa kekuranganmu?" Malaikat itu menjawab, "Kelemahanku adalah jika umatmu berkumpul di suatu tempat, lalu mereka menyebut namamu dan berselawat atas dirimu, pada saat itulah aku sama sekali tidak mampu menghitung betapa banyaknya pahala yang Allah curahkan kepada mereka." 1.000.000 jari malaikat itu menyerah, tak sanggup menghitung luasnya rahmat Allah untuk pencinta ketaatan. Keindahan ini disempurnakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Beliau menyebutkan sebuah hadis, "Ja'a fil khabari anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi wa ra'suhu tahta arshi wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun. فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره الله تعالى أن ينغمس في بحر من نور تحت العرش فيه فينغمس فيه ثم يخرج وينفذ جناحه فيقطر من كل ريشة قطرة منه فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Artinya, diriwayatkan dalam sebuah kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seorang malaikat yang memiliki satu sayap di timur dan satu sayap di barat. Kepalanya berada di bawah arsy dan kedua kakinya berada di bawah bumi ketujuh. Pada dirinya terdapat bulu sebanyak jumlah makhluk Allah. Maka apabila seorang laki-laki atau perempuan dari umatku bersolawat kepadaku, Allah memerintahkan malaikat itu untuk menyelam ke dalam lautan cahaya di bawah arsy. Lalu ia menyelam di dalamnya, kemudian keluar dan mengepakkan sayapnya. Dari setiap bulunya menetes satu tetes. Lalu Allah menciptakan dari setiap tetes itu malaikat yang memohonkan ampun untuk orang tersebut hingga hari kiamat." Jika satu kali saja solawat kita mampu menggerakkan alam malaikat sedahsyat ini, lantas mengapa lidah kita masih sering kaku untuk mengucapkannya? Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa sebaris cahaya yang Anda kirimkan ke langit. Mari kita luangkan waktu sejenak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Semoga kita semua yang menonton video ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tangannya dibimbing oleh malaikat Jibril alaihi salam menyeberangi titian Sirotol Mustaqim kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.